Oke. Lalu apalagi nih kalau pandemi? Kondisi eksternal itu kan given. Sekarang alhamdulillah vaksin sudah mulai ada ya, maksudnya sudah mulai progresnya sudah mulai bagus. Tapi gimana pun itu kan sisi luar, kita nggak bisa gimana-gimana itu. Berarti kita harus fokus ke internal bisnis kita. Yang pertama itu cash inflow, amankan dulu. Eee, Wedding ini aku pikir hampir semuanya itu pasti termin ya, pasti termin, bayarannya itu pasti termin. Karena, seperti project kan, pas termin. Eee, Saranku buat termin pembayaran yang lebih fleksibel, agar klien ini bersedia membayar. Dan itu terjadi banget Mas di tempatku, misalkan ada yang tahun depan itu, dia tahun depan tapi dia nggak bisa tuh kalau langsung gede-gede gitu, nggak bisa. Oke, dibagi tiap bulan. Jadi lebih lebih ini lagi, lebih apa namanya, dapatnya kecil-kecil tapi rutin dan akhirnya klien tetap mau bayar. Itu kan masih masih lebih baik daripada klien nggak mau bayar nih ceritanya gitu. Amankan cash cash inflow dulu. Lalu amankan juga cash outflow. Karena kondisi seperti ini kan harus megang cash nih kita. Kita harus jaga cash banget. Jadi nggak usah tuh biaya iklan. RPP itu tiap bulan tuh memang iklannya lumayan lah untuk lumayan besar untuk sekelas vendor foto video ya. Itu lumayan besar. Bisa antara 8 sampai 10 jutaan gitu. Nah, tapi saat seperti ini aku bisa akhirnya cuman 2 juta kayak gitu-gitu. Lalu, itu bukan flat, upgrade alat maksudnya, upgrade alat dan sebagainya itu dikurangi. Udahlah, pakai aja yang alat-alat yang ada sekarang, nggak usah gimana-gimana dulu, yang ada aja dulu sekarang. Jadi cash outflow ini harus diamankan. Lalu yang ketiga, pertahankan omset. Misalkan omset teman-teman ada di 100 juta, atau misalkan di 20 juta, atau hanya di belasan, ya nggak apa-apa. Tapi dipertahankan itu, karena kan gini, omset itu selama ini yang teman-teman nikmatin. Kalau itu sampai berkurang, itu pasti nanti ada yang berkurang juga efeknya ke kehidupan teman-teman, artinya ke pribadi teman-teman. Jadi itu kalau bisa diamankan. Lah, amankan ini apa? Ya berarti harusnya mulai dari harga lebih murah, tapi kerjanya lebih banyak, misalkan kayak gitu, itu nggak apa-apa. Sekarang dilakukan aja dulu, gitu loh. Jadi biar omset ini tetap tetap terus, ya kan? Kayak gitu. Lalu kemudian efisiensi, hilangkan gimmick marketing, misalkan apa namanya, eh, apa ya, kita sering kalau di vendor wedding itu biasanya kita fotonya nanti banyak nih timnya, sekali ini banyak, misalkan kayak gitu. Sekarang nggak perlu, kenapa? Kalau kamu misalkan harganya lebih murah, terus timmu tetap harus harus banyak sekali wedding, harus ada 4, ada 6, ada apa, misalkan turun gitu untuk foto aja. Kalau dulu bisa gimmick itu, ini harga segini, kalau di vendor sebelah itu cuma dapat dua orang atau 4 orang. Tapi kalau sekarang bisa 6, bisa 8. Kalau di tempatku bisa 6, bisa 8 tuh. Nah, kalau sekarang nggak perlu kayak gitu. Toh klien ini hanya carinya kan fotonya aja sebetulnya. Ya udah, kalau misalkan 2 orang bisa, ya udah pakai 2 orang misalnya kayak gitu. Gimik-gimik seperti itu dihilangin. Fokus ke core service, itu penting. Lalu yang terakhir tuh perbaiki tim. Aku tahu banyak juga yang DM ke aku yang tanya gitu, Mas, eh, Mas ini timku ini gimana ya kalau jadi gini, rata-rata kalau masih awal itu biasanya itu kayak tim terus tiba-tiba ada masalah, ada apa, dia sulit negurnya, sulit, apalagi mau mencat apa-apa itu sulit gitu loh. Nah, saat seperti ini harus diperbaikin justru waktunya. Ya kita ngomong aja ini justru waktunya. Kalau yang tidak perform dengan baik, ya kamu beritahu aja ke karyawan kalian gitu loh. Ini kondisinya kayak gini, kamu nggak baik, kamu apa, kan malah nggak karuan kayak gitu. Jadi diperbaikin. Ini waktunya perbaikan tim kayak gitu. Nah, pasti margin itu berkurang karena harga itu turun, ya kan? Servis kita kan juga lebih banyak nih. Ada yang ngasih macem-macem dan sebagainya gitu kan. Habis itu biaya untuk preventif COVID ini kan tinggi. Kayak di RPP ini kan kayak misalkan setiap mau ini ya udah biasa ya, artinya ada masker, ada kadang-kadang untuk weddingan tertentu itu juga disarankan sarung tangan, artinya kita juga perlu seperti itu. Rapid test,
Aku kemarin dan besok ini dini hari nanti aku ke Malang untuk foto di pangkalan militer juga di bandara di sana, itu juga mengharuskan rapid test. Padahal timku yang aku bawa ada 5 orang, berarti kan harus rapid test juga, misalkan kayak gitu. Ya memang karena kondisinya seperti ini. Tapi jangan khawatir, ini sementara. Nah itu tadi kuncinya, jangan lupa untuk mengevaluasi terus kondisi terkini. Perlu tidak? Nanti kalau sudah bagus nih, sudah baik, sudah kembali normal, ini perlu tidak harga dikembalikan semula? Ya itu yang tahu tuh teman-teman. Masing-masing tuh tahu. Jangan-jangan gini, ternyata di harga ini kok enak ya aku ya. Aku ngerasa cocok. Nah mungkin karena kapasitasnya teman-teman memang di harga segitu. Itu bisa harga lebih tinggi atau harga lebih murah. Nah kan lumayan, bukan lumayan artinya kan blessing in disguise. Nggak usah diganti dong berarti harganya udah dijalanin aja. Tapi kalau misalkan nggak nyaman sama harga ini, ya berarti nanti kembali lagi seperti sebelum pandemi, misalkan gitu. Perlu tidak tim ditambah atau malah dikurangin? Ini kan juga tergantung kapasitasnya teman-teman. Teman-teman kan bisa nilai itu. Ternyata ketika timku cuma 3 orang ini, lebih enak ya aku geraknya, koordinasinya daripada timku kemarin ada 6 orang, misalkan gitu. Tapi ada juga ditambah ya, kayak RPP malah ditambah, ada 2 orang kan masuk juga. Eh, Ternyata lebih enak gitu, lebih 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 cepat, lebih apa itu kalau ditambah. Oh berarti ini kayaknya harus tetap terus ditambah nih. Nah yang terakhir itu tadi dicek, jangan-jangan yang saat ini, yang harga baru, yang tim baru, yang servis baru ini ternyata lebih menguntungkan tuh daripada sebelumnya. Ya udah, nggak usah gerak. Artinya tadi blessing in disguise. Jadi teman-teman dapat keunggulan tuh ternyata kondisi seperti ini justru lebih nyaman di situ. Lanjutkan aja kayak gitu. Nah ini kan, Mas, servis lebih banyak apa-apa. Biasanya itu hubungannya kan sama ini. Kenapa kok fotografer satu itu bisa dibayar lebih untuk sebuah foto, sementara yang lain kesulitan untuk menaikkan harga, ya kan? Ini kalau dari aku ada 5 ini ya. Yang pertama itu klien itu pasti memang cari harga, teman-teman. Apalagi kayak sekarang ya memang pasti di harga. Itu paling besar. Dan biasanya ketika harga itu paling mudah, itu kan paling banyak yang melakukan. Apa-apa itu kalau paling mudah kan semakin mudah semakin banyak kan yang melakukan kayak gitu loh. Jadi ya harga itu kalau mau mainnya di harga pasti harus siap-siap perang. Ada siap-siap perang harga itu tadi. Di atasnya ada kenyamanan ini misalkan dia lebih cepat. Kemudian CS-nya lebih ramah, lebih apa. Lah ini lebih naik lagi nih. Lebih naik lagi, nggak banyak yang bisa. Di atasnya lagi ada kualitas. Nah, kalau kualitasnya apa CS sudah enak, apa kualitasnya bagus lagi. Nah, tapi kan banyak juga Mas, apalagi foto video itu hampir sama-sama nih. Kalau orang awam kok lihatnya sama aja gitu kan. Lihatnya sama aja. Gimana nih? Nah, coba di atasnya lagi, hubungan baik. Berapa banyak coba ini dari diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman punya hubungan baik sama seseorang, sama teman atau sama apa, mesti dia nggak akan ragu-ragu kan untuk bayar kalian kayak gitu. Untuk bayar kalian untuk apa itu nggak akan ragu-ragu karena sudah terjaga hubungan baik tadi. Di RPP ada yang mulai dari tiga tiga kakak, adik tengah, lalu ada yang terakhir pakai kita semua. Itu kan seneng banget aku kayak gitu hubungan baik. Lalu yang paling tinggi itu reputasi memang. Jadi kalau sudah sampai di reputasi, mau harga berapa aja ya insya Allah jalan. Karena yang dibeli itu reputasinya, brand image-nya. Ini benar-benar terjadi. Alhamdulillah juga kalau di RPP ada misalkan klien itu yang memang ingin kita kasih foto nih, ada kelupaan ini editorku kelupaan ngasih foto tanpa watermark tuh. Kliennya yang minta, Mas ini kok nggak ada watermark? Aku pengen dikasih watermarknya RPP. Oh iya, ya udah kita kasih kayak gitu. Itu kliennya yang minta. Itu kan artinya alhamdulillah kita udah dilihat dari sisi itu. Kayak gitu. Terus banyak juga yang kalau nggak di story acaranya atau nggak di post itu biasanya nanya, Mas jelek ya acaraku ya, kok nggak di post, kok nggak apa gitu. Ya itu agak ada kesulitan tersendiri sih, tapi di balik itu kita seneng ya artinya oh ya udah berarti mereka lihat kita itu karena itu tadi gitu ada nama PP di sana. Jadi piramida ini memang
yang bisa teman-teman pakai untuk guidance, teman-teman sekarang pada posisi mana? Tentunya lebih atas, lebih bagus, tapi marketnya lebih kecil, tetapi harganya bisa lebih tinggi. Kayak gitu. Itu tadi. Oke. Oke, ini terakhir, things to remember. Bisnis wedding foto video ini bukan berarti mudah, teman-teman. Jadi artinya karena memang barrier to entry sama to exit-nya itu kecil. Bayangin, sekarang Instagram tinggal buat, namanya apa aja bisa dibuat, beli kamera, ya berapa lah, 20 juta mungkin, atau sewa kamera, udah bisa moto apa, pasang di situ, kasih harga, sudah jadi vendor. Tapi entah itu profesional atau tidak, yang akan menjawabnya. Jadi jangan dianggap juga mudah. Jangan dianggap mudah, lalu karena kalau dianggap mudah, nanti akhirnya kita pikirannya ini selalu, mudah. Kalau kitanya sendiri ngomong mudah, gimana mau paling gampang, gimana mau ngasih harga yang proper nih, harga yang bagus nih ke klien. Kalau kitanya sendiri ngomong, ini mudah kok, misalkan kayak gitu. Ya kan? Misalkan gitu. Lalu barrier to entry sama exit-nya kecil. Banyak cerita misalkan sekarang dia jadi fotografer, tapi malah ini, kalau aku dulu kan keluar nih dari PNS, tapi kalau ini enggak, fotografer karena pusing nih, banyak perang harga atau apa, coba deh daftar PNS, nah akhirnya jadi PNS. Alat alat-alatnya tinggal dimasukkan aja tuh di apa, Tokopedia atau di apain, dia dijual, selesai kayak gitu. Ya itu yang akhirnya buat sulit. Memang pasarnya ini memang benar-benar red ocean ya, jadi penuh penuh banget. Lalu yang terakhir, kalau tidak punya modal, seperti aku tadi, modal terbatas, yang perlu dikuatkan adalah semangat dan mimpinya. Gimana pun itu harus terus menyala di hatinya teman-teman, bahwa ya harus semangat, harus ya aku kayak sekarang aja masih banget itu kayak gitu. Jadi kalau semangat, mimpi, lalu kemudian hustle, jadi harus terus gerak dan sebagainya. Kayak ini nanti malam misalkan dini hari aku ke Surabaya, sampai naik kereta Surabaya, pagi langsung ke Malang. Malang foto besok, langsung foto selesai jam 5, saat itu juga kita langsung balik ke Jogja untuk engagement. Dan begitu terus, bergerak gitu terus di RPP memang. Jadi ya udah, jangan ngerasa capek, jangan ngerasa apa dulu lah. Kalau memang targetnya belum tercapai, impiannya belum tercapai, jangan ngerasa seperti itu dulu. Seperti itu. Ya mungkin itu Mas Aji dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi. Oke, baik. Pemaparan yang luar biasa nih dari Mas Ardi. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya ya selama membangun bisnis hingga settle sampai saat ini bersama Reza Prabowo Foto gitu. Dan tidak terasa kita sudah menuju di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri perjumpaan kita nih pada kesempatan malam hari ini, mungkin dari Mas Ardi ada closing remark untuk teman-teman semua di sini. Ya, teman-teman semua, seperti yang aku udah tulis tadi di akhir juga, itu penting banget untuk teman-teman, yaitu kalau memang secara modal itu tidak kuat, maka yang perlu dikuatkan itu adalah mimpi dan semangat. Jadi sama seperti aku, dari nol di bisnis ini, dari nol, dari nggak bisa apa-apa juga, hanya hobi, alhamdulillah bisa sampai di titik ini. Dan ya itu, dua orang tua terutama ibu, rebutan aja, rebutan cari restunya ibu. Itu insya Allah top char banget. Itu Mas. Terima kasih banyak. Oke, sekali lagi saya mewakili panitia nih ya Mas, berterima kasih banyak kepada Mas Ardi sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi pengalamannya selama berjibaku nih di dunia fotografi dan videografi. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Ardi, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di sini di Light Bites 9.0 dengan topik
fotografi dan videografi di era adaptasi new normal seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita tanyakan dari Mas Ardi sampaikan itu bisa bermanfaat baik untuk diri pribadi teman-teman di sini dan juga usahanya ke depan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada penyampaian kata atau mungkin teknis-teknis yang kurang sehingga kurang bisa diterima di hati teman-teman semua. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di event Niaga Star berikutnya. Stay tune di media sosial Niaga Star untuk tahu info berikutnya. Sampai jumpa.